what I do, and I hope you let me in, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raka Muhammad Panji. Di sini saya akan membahas tentang networking model. Materi pembahasan kali ini ada 4 materi. Yang pertama ada konsep, yang kedua ada TCP/IP model, yang ketiga ada encapsulation dan decapsulation, yang keempat ada OSI layers model. Langsung saja ke materi yang pertama. Konsep jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking model. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking model yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking model yang tersedia dan terkenal ada 2, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Selanjutnya, konsep kedua ada Before Open Networking Model exists. Setiap vendor memiliki networking modelnya tersendiri. Contohnya pada tahun 1974, vendor IBM membuat networking model miliknya yang bernama System Architecture Network atau SNA. Lalu muncullah masalahnya adalah setiap vendor kesusahan untuk saling berkomunikasi. Kemudian datanglah Open Networking Model, yaitu setiap pembuka agar setiap vendor dapat saling komunikasi satu sama lain. Lalu Open Networking Models, ada OSI layers dan TCP/IP model. OSI models dibuat oleh International Organization for Standardization atau ISO. Kemudian TCP/IP model dibuat oleh Department of Defense atau DoD. Selanjutnya ada TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar komputer utamanya yang berbeda network itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dan memahami setiap networking model itu dipecah menjadi bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layers. Nah, ini contoh yang 4 layers. Yang pertama ada network access. Nah, ini. Namun, penerapan dalam real network TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Ini 5 layernya. Contoh. Selanjutnya ada TCP/IP application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu
seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Ini contoh ilustrasi HTTP web server. Selanjutnya ada TCP/IP transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan dan memberikan servis ke application layer atau transfer data. Untuk transfer layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Ini ada TCP. TCP digunakan untuk IP karena support error checking. Kemudian UDP digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi yang membutuhkan kecepatan data. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism. Ini contoh gambar ilustrasi TCP error. Selanjutnya ada TCP/IP data link layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS atau frame check sequence, yaitu error detection mechanism hanya mendeteksi error tanpa recovery. Lalu ada addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer. Mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Selanjutnya ada encapsulation dan decapsulation. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Ini contoh data adalah aplikasi layer ditampal dengan TCP dan data biasa disebut segmen. Tambah lagi IP address, tambah TCP, tambah data yang biasa disebut IP packet. Ini ada data link, ada IP address, TCP, data link, atau yang biasa disebut frame. Yang ini receiver sebaliknya. Selanjutnya ada OSI model konsep. Untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP/IP karena untuk dari sisi perkembangan protokol modelnya TCP/IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun OSI layer biasanya dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat gede. Banyaknya vendor tadi itu, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model
atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.